Hai teman-teman kecil yang baik hati, selamat datang kembali di Dongeng Ibu. Senang sekali bisa bertemu kalian lagi. Di sini, kita akan selalu mendengarkan cerita-cerita yang hangat, penuh kebaikan, dan tentunya punya pelajaran berharga. Cerita kita hari ini akan sangat spesial. Kita akan belajar tentang indahnya persahabatan, bagaimana cara saling memahami, dan betapa pentingnya bersikap lembut kepada orang lain. Kisah ini bercerita tentang seekor gajah yang sangat besar, tapi hatinya sangat lembut. Dia merasa kesepian dan ingin sekali punya teman. Apakah dia akan berhasil? Yuk, kita siapkan telinga kita dan dengarkan baik-baik kisah Bolo si gajah yang baik hati. Di sebuah hutan yang sangat hijau dan lebat, hiduplah seekor gajah yang besar sekali. Namanya Bolo. Karena tubuhnya yang tinggi menjulang, setiap langkah kakinya terdengar berat. Dum dum dum. Suaranya juga sangat besar dan menggelegar. Sayangnya, setiap kali Bolo mencoba mendekati hewan-hewan lain, mereka semua langsung lari ketakutan. Padahal, niat Bolo sangat baik. Dia hanya ingin ikut bermain dan tertawa bersama mereka. Setiap sore, Bolo selalu duduk sendirian di tepi sungai yang jernih. Hatinya terasa sangat sedih. Dari kejauhan, ia hanya bisa memandangi teman-teman hewan lainnya yang sedang asyik bermain. Ada sekelompok kelinci yang melompat-lompat sambil tertawa riang. Ada tupai-tupai lincah yang saling berkejaran dari satu dahan pohon ke dahan yang lain. Dan di atas sana, burung-burung kecil berkicau merdu, bernyanyi bersama dengan gembira. Bolo menghela napas panjang. Andai saja aku bisa bermain bersama mereka, gumamnya dalam hati. Suatu hari, Bolo memberanikan diri. Ia melihat sekelompok monyet sedang bermain di dekat pohon pisang. Dengan semangat, Bolo berjalan mendekat dan berteriak dengan suara kerasnya. "Hatika, teman-teman, boleh aku ikut bermain?" Tentu saja, karena suaranya sangat kencang, monyet-monyet itu kaget bukan main. Mereka langsung berhamburan lari, memanjat pohon tertinggi, sambil berteriak ketakutan. Bolo hanya bisa menatap mereka dengan sedih. Kenapa lagi-lagi begini? Dengan hati yang gundah, Bolo memutuskan untuk menemui seekor burung hantu tua yang bijaksana. Burung hantu itu tinggal di atas pohon beringin yang paling besar di hutan. Bolo menceritakan semua kesedihannya. "Pak burung hantu, kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Apakah karena aku terlalu besar?" tanya Bolo dengan suara lirih. Pak burung hantu tersenyum dengan bijak. Ia berkata, "Bolo, bukan ukuran tubuhmu yang membuat mereka takut, tapi caramu mendekati mereka. Langkahmu yang berat dan suaramu yang keras membuat mereka kaget. Coba lain kali, mendekatlah dengan hati, bukan hanya dengan suara. Gunakan kelembutan, bukan kekuatan." Bolo mendengarkan nasihat itu dengan saksama. Kata-kata Pak burung hantu terus terngiang di kepalanya. Mendekat dengan hati, dengan kelembutan. Bolo berpikir keras sepanjang malam. Keesokan paginya, Bolo memutuskan untuk mencoba lagi. Kali ini, ia akan melakukan hal yang berbeda. Ia melihat Kiki si kelinci sedang asyik memetik bunga-bunga liar yang indah. Bolo tidak langsung berlari dan berteriak. Sebaliknya, ia berjalan dengan sangat pelan, jinjit-jinggit, agar langkahnya tidak menimbulkan suara keras. Ketika sudah cukup dekat, Bolo tidak langsung menyapa. Ia duduk dengan perlahan di tanah, merendahkan tubuhnya agar tidak terlihat terlalu tinggi dan menakutkan. Lalu, dengan suara yang paling lembut yang bisa ia keluarkan, Bolo berbisik, "Hai Kiki, bungamu indah sekali." Kiki si kelinci terkejut sesaat. Tapi, ia tidak lari. Ia melihat Bolo duduk dengan tenang dan tersenyum ramah. Kiki pun menjawab dengan malu-malu, "Oh, hai Bolo,
Terima kasih, aku sedang mengumpulkan bunga untuk ibuku. Bolo tidak memotong pembicaraan. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian saat Kiki bercerita tentang ibunya. Lalu, hewan-hewan kecil lain yang tadinya bersembunyi mulai keluar satu persatu. Mereka melihat Bolo yang begitu tenang dan lembut. Sedikit demi sedikit, mereka merasa aman berada di dekat Bolo. Mereka mulai bercerita dan tertawa bersama Bolo. Bolo bahkan menggunakan belalainya yang panjang untuk membantu tupai mengambil buah-buahan di dahan yang tinggi. Ternyata, bermain dengan Bolo sangat menyenangkan. Sejak hari itu, Bolo tidak pernah merasa sendirian lagi. Setiap sore, tepi sungai bukan lagi tempatnya merenung sedih, tapi menjadi tempat berkumpul yang paling ramai dan ceria di seluruh hutan. Bolo akhirnya mengerti bahwa persahabatan sejati tidak dinilai dari ukuran tubuh atau kerasnya suara. Persahabatan lahir dari hati yang mau mengerti, dari empati, dan dari kelembutan. Nah, teman-teman kecil, cerita Bolo si gajah mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting. Kalau kita ingin punya banyak teman, jadilah anak yang ramah, baik hati, dan mau mendengarkan orang lain. Jangan lupa untuk selalu bersikap lembut ya. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng ibu hari ini. Semoga cerita tadi membuat hati kalian hangat. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa untuk terus menjadi anak baik, ya. Dadah.